Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali lagi untuk beribadah secara langsung di gereja. Shalom. Puji Tuhan. Dan pada hari ini juga kita akan beribadah bersyukur kepada Tuhan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristus Jembatan Hitam. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mulai dengan menaiki pujian. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mulia bagi Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi menjagaku. Nafiri 28. Apapun yang
silakan mendengarkan hukum Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Kita telah mendengarkan hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita, mengakui pelanggaran-pelanggaran kita yang seringkali mungkin dalam keseharian kita melanggar hukum yang pertama dan juga hukum yang kedua. Mari kita akui di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita sekalian yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 20. Kita akan meresponinya dan juga bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Nafiri 197, jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, Tuhan menjunjung pada hamba. Bentuklah aku sesukamu, aku menunduk dan berserah. Jadilah Tuhan kehendakmu, jadilah Tuhan kehendakmu, hatiku Tuhan selidiki, sucikan daku putih bersih di hadiratmu ku bernyembah. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita akan siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau pagi yang cerah ini lagi kami dipercayakan, dilayakkan bahkan untuk boleh lagi ada dalam rumah Tuhan, dalam ibadah offline ini. Kami mensyukuri Tuhan dalam masa pandemi ini kami masih boleh tetap bersama dalam rumah Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu. Biarlah ini menjadi ibadah yang sungguh kami hayati sebagai sebuah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Kami boleh datang dan mau mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Dan juga kami akan menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan yang boleh meneguhkan kami dalam perjalanan ke depan yang masih dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata,
dan kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu pertama, tanggal 5 Juli 2020, terambil dari surat Rasul Paulus bagi jemaat di kota Roma, pasal yang ke-7 ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Surat Roma pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat ke-26. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam benak ataupun pikiran atau jiwa Bapak Ibu pada saat ini, saat kita lagi dipercayakan Tuhan untuk boleh lagi ada dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama, ibadah normal atau ibadah offline. Selama hampir 4 bulan kita tidak lagi datang ke dalam gereja ini untuk beribadah bersama. Saudara kasih Tuhan, saya masih merasakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 itulah ibadah terakhir kita ibadah bersama dalam ruangan ini. Dan Tuhan mempercayakan saya yang berkhotbah pada waktu itu. Sepulang dari perjalanan ziarah rohani ke Israel. Pada tanggal 1 Maret sampai 12 Maret kita masih dalam suasana kerisauan oleh karena sudah mulai ada tanda-tanda bahwa virus ini ada di Indonesia. Saat waktu kami masih ada di Israel dan kami mendengar di Bekasi ada 2 atau 3 orang yang terpapar virus ini. Kami tidak berpikir bahwa itu akan berdampak dalam perjalanan kami dari Israel di sana. Tapi rupanya juga turut berdampak sehingga kami tidak masuk ke
Yerusalem, kota Yerusalem, padahal sudah ada di kota Bethlehem, sehingga kami harus keluar dari Israel dan menuju Mesir. Dan perjalanan pulang ke Indonesia penuh dengan ketegangan, karena di setiap bandara yang kami singgahi, kita harus melewati protokol kesehatan yang begitu ketat, sehingga ada kekhawatiran di karantina. Dan Bapak Ibu, kami bersyukur bahwa setelah kami pulang tanggal 12, itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 15-nya, saya masih bisa berkhotbah, seharusnya mungkin di karantina 14 hari. Tapi puji Tuhan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saudara, saya masih ingat bahwa khotbah pada tanggal 15 Maret itu tentang Yesus, sang sumber hidup. Karena kan itu mempersiapkan kita bahwa kalaupun kita masih boleh hidup, hingga sampai hari ini kita ada dalam ruangan ini dan masih bisa melewati masa-masa dalam masa pandemi ini, itu karena kita punya Allah yang adalah sumber kehidupan kita. Dan yang masih mempercayakan kehidupan kepada saudara dan saya hari ini. Amin, saudara. Saudara, kita harus menyadari bahwa Mario, tolong. Iya. Virus Corona yang orang katakan bahwa ini COVID-19, satu virus yang kecil yang tidak terlihat oleh mata, tanpa kita sadari ada di sekitar kita. Bahkan sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan kita terhenti, termasuk juga aspek ibadah kita. Aspek rohani kita mengalami keguncangan. Dan itu yang terjadi sampai hari ini, saudara. Dan kita melihat bagaimana dengan gambar ini tidak asing lagi. Kita harus perlu dengan menggunakan alat pelindung diri. Sampai hari ini seperti yang Bapak Ibu lihat, saya pun harus menggunakan masker yang seperti ini. Kita harus tetap memakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Dan itu yang kita lakukan. Karena kita masih dalam masa yang belum normal ini, saudara. Mungkin Cilusi di depan ada satu. Maaf. Ya, di depan sekali aja. Pak Agus yang pindah ke depan, Pak. Saudara kasih Tuhan, ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa pandemi ini menunjukkan bahwa kita tidak ada apa-apanya, saudara. Yang ada adalah ketakutan, kekhawatiran kita terpapar virus ini. Karena itu kita harus stay at home, kita harus tinggal di rumah, kita harus menjaga jarak, kita harus memakai masker. Sehingga virus ini menunjukkan pada kita bahwa betapa lemahnya kita. Ada hal yang penting bagi kita bahwa dalam masa pandemi ini memperlihatkan bahwa selama ini barangkali kita menganggap diri kita bisa segalanya. Bahkan tanpa Tuhan, dengan kepandaian saya, dengan kekuatan saya bisa melewati hidup ini. Tapi pada saat virus yang tidak terlihat, virus yang begitu kecil, kita sudah di dalam ketakutan yang sedemikian rupa. Kita berharap masa ini bisa lewat, saudara. Kesombongan kita barangkali ini menjadi sebuah pemikiran ulang. Seberapa jauh kita menjalani hidup kita dalam masa ini, dalam masa-masa lalu. Sehingga dengan Tuhan, saya percaya Tuhan mengizinkan adanya pandemi virus ini untuk boleh menyadarkan kita akan ketergantungan kita kepada Allah. Dan saudara, pada pagi hari ini sebuah tema yang tepat sekali. Kita mengawalinya dengan ibadah offline ini dengan tema dari sinode gereja kita, yaitu Grace Alone. Hanya karena anugerah. Cuma anugerah. Hanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Itulah yang terjadi, sehingga kesombongan, keangkuhan, dan ketidakberdayaan kita
kembali diperlihatkan melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini mengenai bagaimana Rasul Paulus mengalami sebuah pergumulan yang begitu besar, berat dan besar. Bagaimana dia ingin hidup menyenangkan di Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi keberdosaan yang dia alami dalam kehidupannya mengalami pergumulan yang sedemikian berat. Sehingga saya mau berkata, saudara, bahwa virus corona ini yang tidak terlihat dan begitu kecilnya dikatakan dan bahkan sudah menakutkan kita, sebenarnya jauh lebih berbahaya lagi ada satu virus, yaitu dosa. Dosa adalah virus yang lebih jahat karena dia memisahkan hidup kita dalam persekutuan dengan Allah. Itulah sebenarnya hakikat daripada dosa. Bahkan bukankah hukum daripada dosa adalah maut, dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itulah maka Allah memberikan Tauratnya untuk boleh supaya orang ini boleh hidup berkenan di hadapannya, hidup boleh memiliki persekutuan dengan Allah. Tetapi yang terjadi adalah Paulus mengalami pergumulan yang begitu berat. Bukan berarti bahwa hukum Taurat tidak baik, saudara. Di dalam ayat 12 konteks dari yang kita baca pagi hari ini dari hidup perjuangan hukum Taurat ayat 13 sampai 26 yang kita baca tadi, di atas ayat 12 katakan bahwa hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Kudus karena hukum itu memerintahkan kekudusan, mendukung kekudusan sesuai dengan kehendak kudus Allah. Dan hukum Taurat itu benar karena hukum itu adalah jalan-jalan Allah yang benar. Dan terjemahan yang tepat sebenarnya adalah adil, yang artinya bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan keadilan dan alasan-alasan yang benar. Serta baik artinya bahwa baik dalam rancangannya yang diberikan untuk kebaikan manusia, untuk memelihara perdamaian dan keteraturan dunia. Tapi yang ada, saudara kasih Tuhan, dengan adanya hukum Taurat ini, ya sebenarnya kudus, benar dan baik itu, supaya manusia boleh dapat hidup dalam bersekutu dengan Allah. Tetapi tadi saya katakan bahwa justru hukum Taurat menjadi cermin akan keberdosaan manusia. Pada ayat-ayat yang ayat 13, 14, 15 kita melihat bagaimana justru dengan adanya hukum Taurat itu kita menyadari siapa kita. Oh, sebagai manusia yang berdosa. Padahal fungsi hukum Taurat itu memperlihatkan, tetapi justru akhirnya menunjukkan ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat. Dan ini menunjukkan kegagalan kita hidup sebagai orang percaya, saudara. Karena itu saudara, kita melihat bahwa kita dalam perjalanan hidup kita dalam masa pandemi ini mengalami pergumulan. Sebenarnya kita hidup sebenarnya dalam pergumulan karena keberdosaan kita. Karena itu ayat 14 katakan bahwa karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku berbuat. Paulus merasakan ada satu sifat kedagingan, keberdosaan dalam dirinya. Dia ingin melakukan apa yang baik, menghendaki apa yang baik, tetapi justru yang benci yang dia perbuat. Dan menarik, saudara, ayat 14 ini diulangi lagi pada ayatnya ke-19, ayatnya yang ke-20. Maksudnya adalah sebuah pergumulan yang ada pada Paulus, menunjukkan akan keberdosaannya dan menunjukkan akan begitu kuatnya kejahatan yang ada dalam kehidupan sekitar kita. Mau tidak mau kita harus menyadari, saudara, di sekitar kita kalau ada, memang kita menyadari ada virus yang membuat kita harus berjaga-jaga melakukan protokol kesehatan seperti ini. Sebenarnya juga kita hidup di dalam kejahatan yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam kedagingan kita, saudara, cenderung untuk kita melakukan kejahatan. Sehingga usaha manusia untuk datang kepada Allah sesungguhnya gagal, saudara.
Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan, saudara? Akhirnya kita harus berkata bahwa kita harus melepaskan kesombongan dan keangkuhan diri kita. Bahwa kita bisa dengan caraku datang menghampiri Allah. Dengan usahaku, aku bisa berjumpa dengan Allah. Tidak. Dan itu hanya dengan kebaikan Allah. Biarlah pada pagi hari ini dalam ibadah yang pertama setelah kita hampir 4 bulan ibadah online. Karakter Allah ini, salah satu atribut Allah ini boleh menguasai hati dan pikiran kita. Dalam kegagalan kita untuk boleh menghampiri Allah karena keberdosaan dan kegagalan untuk mencoba untuk menyucikan diri kita dari dosa dengan melakukan hukum Taurat yang sudah diberikan, sekalipun hukum Taurat bagi kita justru menunjukkan keberdosaan kita. Tapi hari ini kita melihat bahwa ada kebaikan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Sesuatu yang menarik, dari atribut Allah, kebaikan Allah bisa dinyatakan di dalam aspek tentang dari kasih Allah, dengan anugerah Allah, dengan belas kasihan Allah, dan kesabaran Allah. Dan hari ini, bagaimana katakan grace alone, hanya karena anugerah. Itu yang dikatakan, inilah anugerah Allah bagi saudara dan saya. Saya tidak akan membahas tentang apa itu kasih Allah baik secara umum atau secara spesifik, atau apa itu belas kasihan Allah, apa itu kesabaran Allah. Tapi hari ini kita memikirkan satu hal, grace alone, hanya karena anugerah. Saudara, seringkali kita merendahkan kata anugerah ini. Dengan satu contoh misalnya, oh, anak saya bisa menyelesaikan studinya di tengah-tengah ketidakmampuan saya membiayai kuliahnya. Dia bisa lulus dengan baik. Oh, itu anugerah Allah. Betul, saudara. Tapi itu tidak jauh lebih besar daripada anugerah Allah tentang bagaimana Allah menyatakan anugerahnya dengan keselamatan yang diberikan pada saudara dan saya pada pagi hari ini. Itu sebabnya dalam definisi yang diberikan oleh Louis Berkhof dalam buku Systematic Theology dengan tema doktrin Allah, dikatakan bahwa kebaikan yang tanpa pamrih atau kasih Allah kepada mereka yang sering, apa katanya saudara? Mengabaikannya, yang dalam sifatnya atau naturnya layak dihukum. So ini ada anugerah Allah. Inilah grace alone, yaitu kasih Allah yang tanpa pamrih, sehingga kita yang tidak mungkin mendapatkan keselamatan berolehnya. Puji Tuhan, saudara. Kita yang seharusnya dihukum, bahkan kita yang tidak seringkali mengabaikan kasihnya itu, tapi kasih Allah dinyatakan kepada kita saat ini. Biar itu yang mendorong kita, saudara, sehingga kita boleh melihat bahwa karena kasih karunia Allah inilah maka kita diselamatkan. Inilah keselamatan yang kita miliki, bukan usaha kita. Itu yang mau Paulus dalam teks yang kita baca pagi hari ini mau berkata, grace alone. Sebab karena anugerah atau kasih karunia, kamu katakan saudara, diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak dapat kita menyombongkan diri, saudara. Tadi saya ambil contoh pada waktu kita melihat anak kita berhasil dalam studinya. Atau mungkin kita melihat bahwa bagaimana pekerjaan saya berhasil. Mungkin saya dalam usaha saya berkembang. Lalu kita akan, oh ini anugerah Allah. Tanpa sadar ada satu kesombongan diri bahwa karena aku bisa. Tapi hari ini kita melihat bahwa tidak layak kita memegahkan diri. Itu sebabnya korban keselamatannya hanya dinyatakan dalam kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang membawa kita ada dalam ruangan ini. Ini yang membuat kita boleh hidup menjalani hari-hari kita. Bahwa aku boleh hidup hanya karena anugerah semata.
Anugerah semata oleh karena kasih yang tanpa pamrih itu. Yang sekalipun seringkali aku mengabaikannya dan bahkan melalaikannya. Dan seharusnya aku dihukum karena upah dosa itu adalah maut. Tapi Kristus sudah menggantikan aku. Mati di atas kayu salib. Saya kasih Tuhan. Dengan demikian pada waktu Paulus menggumuli, siapakah aku ini? Dia melihat dia sebagai pribadi yang seharusnya celaka, manusia celaka. Tapi dengan anugerah Tuhan, dia diselamatkan. Gambar ini selalu memperlihatkan ada suatu peristiwa. Dalam berita yang saya baca di mass media, ini adalah petani dari Tanzania. Ya, menemukan sebuah batu yang dipegang ini. Dan akhirnya dikatakan bahwa batu ini adalah permata yang paling langka. Kau semua mungkin tahu ini batu apa. Dikatakan batu ini namanya tanzanite. Mungkin kita ingat ada kata granit gitu ya. Tanzanite dan permata yang paling langka, sehingga orang ini bernama Saniniu Kuria Laser dari Tanzania dikatakan menjadi orang kaya baru. Nemu batu langka seharga miliaran, pria ini langsung jadi OKB. Apa itu? Orang kaya baru. Dikatakan bahwa batu ini harganya sekitar $300 sampai $600 Amerika per karat. Dan bayangkan sebesar itu yang dia dapatkan. Sekitar 4,2 juta atau 8,5 juta rupiah per karat. Sudah mungkin bagi si Saniniu Kuria Laser ini ada sebuah anugerah. Seorang yang petani biasa menjadi orang kaya besar. Mungkin itu kita katakan itulah anugerah. Tapi saya mau berkata saudara, anugerah yang terbesar adalah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Amin saudara. Kita boleh diperdamaikan oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Sehingga tak kalau mengakhiri pergumulannya dari teks yang kita baca pagi hari ini, bahwa aku manusia berdosa dan aku gagal untuk melakukan apa yang dituntutan daripada hukum Taurat itu. Tapi Kristus sudah menyelesaikannya. Itu bukankah Kristus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik pun tidak akan aku lenyap daripadanya. Tapi aku datang untuk menggenapi. Sehingga kita boleh di tengah-tengah pergumulan dan keluhan yang seperti Paulus alami saudara, dia masih boleh bisa bersyukur kepada Allah. Sehingga akan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Soal hal yang indah, kita tidak mampu dapat membenarkan diri di hadapan Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat untuk hidup menjadi sempurna, tidak. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah itulah kita diselamatkan. Sehingga hanya keselamatan terjadi melalui karya Yesus Kristus. Kalau demikian saudara, syukur ini saya mau mengakhiri khotbah ini dengan bagaimana kita hidup untuk melayani Tuhan. Wujud nyatakan hidup dengan melayani Tuhan, saudara. Dan kehidupan yang beribadah dan menyenangkan hati Dia. Dengan seluruh aspek kehidupan kita hari ini, kita mau melayani Dia, saudara. Hidup yang tidak berorientasi pada diri sendiri, tapi bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan. So kita terjebak pada masa ini, pada zaman ini, kita bisa beralih fokus kita untuk hidup beribadah dan melayani Tuhan. Cenderung untuk melayani diri sendiri. Dalam satu buku yang menekankan tentang bagaimana hidup dalam zaman selfie ini. Selfie dia kata apa? Self ya, pada diri sendiri. Saudara, kita coba perhatikan. Mungkin kita lihat waktu kita chat, waktu kita kirim gambar di Facebook kita kirim di Instagram kita kirim di sosial media kita. Coba lihat kecenderungan kita mau tahu berapa like orang yang memberikan jempol kepada kita.
Lalu kita mengukur hidup kita sukses dengan seberapa banyak like yang kita terima, seberapa banyak follower yang kita miliki. Dan itu membahayakan sekali, saudara. Jika orientasi kita memang akhirnya seperti katakan hidup pada masa yang berpusat pada selfie, seperti buku ini katakan. Seharusnya kita berkata bahwa bukan seberapa banyak like yang saya dapatkan, tapi seberapa banyak kasih yang saya tunjukkan dalam hidup saya. Ini menjadi panggilan kita pada masa ini, saudara. Dan saat kita menjalani masa pandemi ini, kita mau hidup lebih sungguh lagi melayani Allah dan melayani sesama kita. Kita peduli melihat sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan kebaikan yang dari Tuhan melalui hidup kita. Saya sering kali melihat ada banyak pedagang-pedagang kecil di depan rumah. Kami contoh misalnya tukang sol sepatu. Kalau dia sedang memikul kotak-kotak kecilnya yang isinya peralatan untuk sol sepatunya, saya suka-suka prihatin seberapa hari dia bisa dapatkan orang yang sol sepatunya. Suatu hari sepatu saya somplak lah gitu ya, bawahnya hak ya. Saya panggil, saya kasih 2 pasang sepatu. Kita tetap negosiasi berapa, dia hargai berapa, saya tawar berapa. Tapi tuh ujung-ujungnya pada akhirnya saya bayar lebih. Saya nggak bisa memberi dengan yang sudah disepakati. Saya beri seperti yang dia minta, lalu saya tambahkan ini loh Pak, untuk makan siang ya. Waduh, dia ada respek yang begitu dari wajah yang bukan saya dipuji, enggak saudara. Ada kesukaan di hati saya waktu dia nanti pergi dengan bisa makan siang, mungkin hanya dengan makan di warteg, sudah cukup buat dia. Tapi dia mendapatkan sebuah kebaikan yang datang dari kita yang kita mampu itu bukan karena kemampuan kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menyatakan kebaikannya dalam kehidupan sesama kita. Itu yang kita mau buat hari ini, saudara. Kalau hari ini engkau sudah ada berada dalam ruangan untuk beribadah, mari beri komitmen yang baru bahwa kita mengalami ini karena grace alone, karena anugerah Allah semata. Dan biarlah pada saat kita mau memulai, hari Kamis kemarin kita sudah memulainya dengan persekutuan doa Kamis malam. Padahal protokol kesehatan hanya mengatakan atau PGI ya, hanya cukup dengan ibadah umum dulu saja, dengan kategorialnya jangan dulu. Tapi kita pikir harus memulai dengan doa. Dan kita mulai Kamis tanggal 2, kita salah ya Mario ya. Tanggal 2 kita mulai dengan doa offline ini. Kita bersyukur saudara ruangan hampir penuh sama seperti hari ini juga penuh. Artinya penuh sesuai dengan tempat yang disediakan. Kalau benar tempatnya penuh sekarang. Ya. Tempatnya sudah kita lihat dan kita bisa berlutut kembali. Soalnya momen yang sangat indah. Yang kita rindukan selama ini bukan. Pada waktu dari kemarin hari sampai malam saya terus terang hati saya galau. Saya bilang ke Bu Ana ya. Bu Ana juga rupanya merasakan ada sesuatu yang gak enak di hati. Ada apa ya? Saudara, saya pikir bahwa ada sesuatu itu zona nyaman kita kita akan keluar dari zona nyaman. Bayangkan 4 bulan enak saudara bangun tidur nggak mikirin ya ke Pagus, keluar rumah, mandi, buru-buru untuk melewati jalan raya untuk sampai ke gereja Kristus Jembatan Hitam. Bangun tidur kita bisa nyantai-nyantai, mungkin juga nggak mandi lagi langsung buka ibadah online. Tapi saya jujur saya tetap harus mandi. Saya mandi, saya siapkan hati duduk setengah jam saya sudah depan televisi, siap untuk ibadah. Saudara-saudara, saya berkatakan kalau ini kita terus diam dengan ibadah online, kita akan terlena ke dalam zona nyaman buat kita merasa cukup ibadah dengan cara online. Saya mau berkata saudara, ibadah online tidak boleh menggantikan ibadah offline. Tapi tidak berarti juga kalau pandemi ini berlalu, maka pelayanan secara virtual juga berlalu. Tidak. Tetap. Pak Endi pasti setuju. Ya, kita tak ada pelayanan secara virtual kita lakukan dan hari ini tetap ada kamera-kamera yang supaya bagi mereka tidak bisa beribadah, para orang tua kita, bagi anak-anak sekolah minggu melalui pelayanan ibadah online tetap melalui cerita-cerita sekolah minggu dari Ibu Ana.
Tapi orang tua diharapkan, tadi Penatua Weli mengatakan bahwa sore jam 5 yang hari ini kita sudah khotbah direkam dan akan di-share bagi para orang tua kita yang di rumah dan tidak bisa beribadah bersama dengan kita. Saudara, di pos pada hari Jumat tanggal berapa itu Pak Didit? Masih ingat? Tanggal 3 ya Pak Didit. Kita juga lakukan ibadah pesan doa offline dan bersyukur ruangan juga penuh sesuai dengan tempat yang disediakan. Seperti terlihat di gambar. Kita juga lagi tetap berlutut, saudara. Ini menjadi kekuatan kita sampai hari ini. Boleh ada dan boleh tetap beribadah. Dan biarlah ini membuat kita melihat kebaikan Allah. Dan anugerah itu nyata. Dan kita boleh berkata, grace alone. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh, Bapak Ibu Saudara, dan mungkin nanti pengakuan iman rasuli. Setelah itu saya melayani ibadah sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang 3 bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membacakan tata cara sakramen perjamuan kudus agar kita dilayakkan untuk boleh menerimanya. Yang pertama, titah dan arti perjamuan kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus yang diterima dan diteruskan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus adalah untuk memperingati akan Dia. Kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian perjamuan kudus berarti, pertama, Tuhan Yesus melalui pengorbanannya atau kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Kedua, Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita, Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Tiga, Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pemeriksaan diri, supaya kita memuliakan Allah melalui perjamuan kudus yang menguatkan dan menghibur, maka perlulah masing-masing memeriksa diri sendiri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah masing-masing sadar akan dosanya, lalu merendahkan diri di hadapan Allah, serta mencari kelepasan dari Dia saja. Dua, hendaklah masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah sungguh percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan, mati dan yang telah bangkit. Ketiga, hendaklah masing-masing mau menyatakan syukur kepada Allah dengan hidup selaku anak-anaknya yang setia. Penolakan dan penerimaan. Barang siapa yang menyadari dosanya serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus serta percaya bahwa dosanya telah diampuni, tentunya akan diterima dan diperbolehkan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Nasihat ini ditujukan pada mereka yang masih ingin terus hidup dalam dosa,
Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini diperhadapkan kepada kita bukan untuk menduka citakan hati kita yang pecah, seolah-olah kita hanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita memuliakan perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tapi jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh memperkuat iman kita serta melawan keinginan yang jahat dan hidup menurut kehendak Allah, maka kita mempunyai keyakinan bahwa dosa kita atau kelemahan kita tidak akan menjadi rintangan bahwa Allah menerima kita dalam anugerahnya. Namun demikian bagi saudara yang belum dibaptis dewasa atau belum disidi, mohon menahan diri dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, serta bagi para tamu yang hadir dalam ibadah ini, apabila sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi dapat mengambil bagian. Kami mengizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Saya persilakan untuk penatua yang bertugas untuk berdiri di sekitar meja ini. Diangkat dulu tilainya. Hati-hati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan menghampiri meja perjamuan kudus. Kami akan menerima air anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh-Mu. Dan biarlah ini boleh menghibur dan meneguhkan kami. Layakkan kami Tuhan. Kami orang yang berdosa, namun Engkau sudah menyucikan kami dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah itu boleh memberikan keberanian pada kami untuk menerimanya dan menguduskan perjamuan kudus ini dalam dan melalui hidup kami. Mari Tuhan, nyatakan kuasa kasih melalui sakramen ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur, serta memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku pada waktu engkau memakannya." Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku pada waktu engkau meminum." Semua sudah bersedia? Bagikanlah di antara. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kewajibanmu yang mulia, Nafiri 311. Wajibmu sesuai
pasukan Tuhanmu, baik watakan darah Yesus padaku. Soralah haleluya, angkat tinggi surga, hingga Tuhan datang engkau dilantikkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing di tengah kehidupan rumah tangga, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan juga di masa pandemik ini, kita terus memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji. Silakan bersaat teduh, kita akan mendengarkan beberapa penegasan warta. Selamat hari Minggu.